Mengapa kita sulit kaya? Bedah psikologi keuangan dalam keluarga Indonesia. Uang bukan sekedar angka di kalkulator. Banyak keluarga di Indonesia yang terjebak dalam siklus finansial yang sama. Gajian menumpang lewat, cicilan yang tidak pernah usai, hingga konflik rumah tangga yang akarnya selalu soal uang. Kita sering mengira bahwa masalahnya adalah kurangnya gaji. Namun, jika sesederhana itu, mengapa banyak pejabat atau manajer dengan gaji puluhan juta tetap terjerat utang pinjol? Dan mengapa ada kakek penjual mainan yang justru bisa naik haji dari tabungannya? Jawabannya bukan di kalkulator, melainkan di dalam kepala kita. Selamat datang di pembahasan mengenai psikologi keuangan. Di sini, kita akan membedah bagaimana emosi, gengsi, trauma masa lalu dan tekanan sosial membentuk cara kita memperlakukan uang. Karena pada akhirnya, mengelola uang adalah 20% pengetahuan matematika dan 80% perilaku, behavior. Setiap dari kita memiliki apa yang disebut oleh para psikolog sebagai money scripts, keyakinan bahwa sadar tentang uang yang terbentuk sejak kanak-kanak dari apa yang kita lihat dan dengar di rumah. 1. Penyangkalan uang, money avoidance. Ada orang yang secara tidak sadar merasa uang itu kotor atau sumber masalah. Akibatnya, mereka takut mengecek saldo ATM, malas mencatat pengeluaran, atau merasa bersalah saat punya uang banyak. 2. Penyembahan uang, money worship. Keyakinan bahwa uang adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Orang ini akan terus mengejar harta tapi tidak pernah merasa cukup, hedonic treadmill. 3. Status uang, money status. Menganggap nilai diri, self-worth, sama dengan kekayaan bersih, net worth. Mereka harus terlihat sukses di depan orang lain meskipun harus berutang demi membeli barang bermerek. 4. Kewaspadaan uang, money vigilance. Mereka yang sangat hemat cenderung cemas berlebihan tentang masa depan dan sulit menikmati hasil kerja kerasnya karena takut jatuh miskin kembali. Kasus nyata 1. Gengsi arisan dan hajatan, status uang. Mari kita lihat kasus keluarga Pak Bambang di sebuah desa. Sebenarnya, hidup mereka pas-pasan dari hasil tani. Namun, demi menjaga muka di depan warga dan tidak mau kalah dari tetangga sebelah, Pak Bambang nekat meminjam uang ke bank atau rentenir untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya yang super mewah dengan hiburan semalam suntuk. Masalah psikologis. Ketakutan dianggap miskin oleh lingkungan lebih besar daripada ketakutan terlilit utang. Efeknya, pesta selesai dalam sehari, dipuji orang sekampung sebentar, tapi Pak Bambang dan istrinya harus mencicil utang selama 5 tahun ke depan sambil makan nasi garam setiap hari. Dulu, persaingan gaya hidup hanya terjadi dengan tetangga sebelah rumah. Sekarang, melalui layar ponsel, kita bersaing dengan seluruh dunia. Inilah musuh keuangan modern, FOMO, Fear of Missing Out. Media sosial telah mengaburkan batasan antara kebutuhan dan keinginan. Kasus nyata 2, self-reward yang kebablasan, psikologi dopamin. Siska adalah seorang karyawan di Jakarta dengan gaji yang lumayan. Setiap kali habis gajian atau setelah minggu yang berat di kantor, Siska selalu berkata, "Gue berhak bahagia, ini kan self-reward." Dia membeli kopi kekinian setiap hari, melakukan check-out belanja online setiap malam sebelum tidur dan nongkrong di kafe mahal setiap akhir pekan hanya untuk konten Instagram. Masalah psikologis. Siska terjebak dalam dopamine loop. Dia menggunakan belanja sebagai obat stres instan. Efeknya, di akhir bulan Siska kaget saldonya sisa sedikit, dan dia mulai meminjam uang ke teman atau menggunakan fitur pay later untuk menyambung hidup sampai gajian berikutnya. Pelajaran, self-reward itu boleh, tapi kalau dilakukan setiap hari tanpa rencana, itu bukan penghargaan, itu pengurasan masa depan. Pernahkah Anda tumbuh di keluarga yang setiap hari orang tuanya bertengkar karena uang? Trauma ini seringkali terbawa hingga dewasa dalam bentuk pola asuh finansial yang salah. Kasus nyata 3, generasi sandwich dan rasa bersalah. Budi adalah anak pertama yang sukses bekerja di kota besar. Setiap bulan, orang tuanya di kampung meminta uang untuk biaya sekolah adik-adiknya, renovasi rumah yang tidak mendesak, hingga membantu membayar utang saudara jauh yang malas bekerja. Budi merasa bersalah jika menolak, meskipun dia sendiri belum punya tabungan untuk menikah. Masalah psikologis, boundary issue dan guilt trip. Budi merasa nilai dirinya hanya ada jika dia bisa menjadi pahlawan bagi semua orang. Efeknya, Budi tidak pernah bisa mandiri secara finansial karena seluruh penghasilannya habis untuk memadamkan api di keluarga besarnya yang tidak kunjung habis. Pelajaran, Anda tidak bisa menolong orang tenggelam jika Anda sendiri tidak punya pelampung. Membantu keluarga harus ada batasannya, agar tidak hancur bersama-sama.
Saat kondisi ekonomi terasa berat atau masa depan terlihat suram, banyak orang Indonesia melakukan doom spending. Kita membelanjakan uang untuk hal-hal kecil yang tidak perlu hanya agar merasa berkuasa atas hidup kita sejenak. Selain itu, ada juga jebakan keserakahan karena ingin cepat kaya tanpa usaha. Kasus nyata 4. Investasi bodong berkedok cepat kaya, FOMO dan greed. Ibu Sari melihat tetangganya pamer emas dan motor baru hasil investasi di sebuah aplikasi titip modal yang menjanjikan bunga 20% per bulan. Karena takut tertinggal dan ingin cepat kaya seperti tetangganya, Ibu Sari menarik seluruh uang sekolah anaknya dan menggadaikan sertifikat tanah untuk ikut bergabung. Masalah psikologis, gabungan antara FOMO dan kemalasan untuk belajar, males mikir, fundamental. Efeknya, pada bulan ketiga, aplikasi tersebut tutup dan pengelolanya kabur. Ibu Sari kehilangan seluruhnya dalam sekejap. Pelajaran, jika sebuah investasi terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, too good to be true, hampir pasti itu adalah penipuan. Dalam keluarga, uang adalah subjek yang seringkali lebih tabu daripada politik. Padahal, kejujuran finansial adalah fondasi rumah tangga. Stop menghakimi pasangan. Jangan salahkan pasangan atas pengeluarannya secara kasar. Mulailah dengan pertanyaan, apa yang membuatmu merasa perlu membeli itu? Pahami emosi di baliknya. Mungkin dia sedang stres atau merasa kurang dihargai. Visi bersama. Uang hanyalah alat. Apa tujuannya? Apakah untuk menyekolahkan anak di tempat terbaik? Apakah untuk pensiun dini agar bisa beribadah dengan tenang? Jika visi sudah sama, cara mengaturnya akan jauh lebih mudah karena ada tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Kekayaan yang sejati bukan saat Anda bisa membeli semuanya, tapi saat Anda tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk membeli semuanya. Hirikut adalah cara melatih otak kita. 1. Automasi tabungan. Jangan tunggu sisa uang di akhir bulan, karena biasanya tidak akan ada sisa. Tapi potong langsung di awal gajian. Ini mengurangi beban mental untuk memutuskan menabung. 2. Prinsip 24 jam. Sebelum membeli barang yang tidak direncanakan, tunggu 24 jam. Biasanya, keinginan emosional itu akan memudar setelah logika Anda mulai bekerja kembali. 3. Definisikan cukup. Jika Anda tidak tahu berapa angka cukup bagi Anda akan menjadi budak kerja dan budak gengsi selamanya. Psikologi keuangan mengajarkan kita bahwa mengelola uang adalah tentang mengelola diri sendiri. Saat kita bisa mengendalikan ego, memahami trauma masa lalu dan menutup telinga dari kebisingan gaya hidup orang lain di media sosial, disitulah kita benar-benar merdeka secara finansial. Jangan biarkan pola pikir malas mikir atau ikut-ikutan menghancurkan masa depan keluarga Anda. Ingatlah, tujuan akhir dari keuangan keluarga yang sehat bukan hanya tumpukan angka di rekening bank, melainkan ketenangan jiwa dan harmonisasi rumah tangga yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun.